Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nurul Haya dari kelas 2B Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan ini, saya mau memberikan penilaian saya mengenai kesesuaian nilai undang-undang tentang tasawuf dan psikoterapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang akan saya nilai adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 yang membahas tentang kesehatan, serta Undang-Undang 1945 itu sendiri sebagai pembahasan soal kebebasan beragama sekaligus tolak ukur materi kali ini. Tetapi sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang 1945 merupakan dasar konstitusional tertinggi di Indonesia sampai saat ini. Maksudnya adalah seluruh undang-undang dan norma hukum harus berkiblat pada nilai yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh ada yang bertentangan dengannya. Seperti halnya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan dasar dalam menyelenggarakan negara, bagaimana negara dibentuk dan dijalankan, dan apa saja kewenangan pemerintah serta hak-hak apa saja yang didapatkan warga negara. Langsung saja ke pembahasan undang-undang mengenai tasawuf dan psikoterapi. Pada undang-undang yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, banyak sekali di dalamnya pasal yang membahas mengenai kesehatan jiwa. Seperti pada pasal 43 yang membahas tentang tenaga pelayanan kesehatan jiwa. Selanjutnya ada pada pasal 44 yang membahas tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa. Lalu ada pasal 45 dan pasal 46 yang membahas tentang fasilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa. Secara spesifik ataupun secara menyeluruh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ini membahas mengenai kesehatan. Pada pasal-pasalnya diperlihatkan bahwa bagaimana hak-hak warga negara Indonesia terjamin dalam hal kesehatan baik jiwa maupun fisiknya. Maka kesimpulan yang saya ambil adalah undang-undang ini telah sejalan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberadaan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan sama, yaitu menegaskan hak pribadi ataupun orang lain dalam hal kesehatan jiwa. Menegakkan maksud saya. Nah, contoh pasalnya adalah yang pertama ada pada pasal 28H yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak diri pribadi, termasuk dalam hal kesehatan. Lalu juga ada pada pasal 28D yang menegaskan hak atas kesehatan dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Selanjutnya adalah UU yang melandasi hak kebebasan praktik agama, yaitu praktik tasawuf. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah dijelaskan bahwa rakyat Indonesia bebas dalam memilih dan melaksanakan agamanya. Pernyataan ini didukung oleh pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28A sampai 28J, di mana pasal-pasal ini membahas mengenai HAM. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia itu menyangkut hak memperoleh kebebasan, yang dalam konteks ini adalah kebebasan dalam beragama. Salah satunya dengan mempraktikkan tasawuf bagi masyarakat yang khususnya beragama Islam. Tapi selain itu juga pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Minal aidin wal faizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.